memenuhi undangan saya, walaupun undangannya berbentuk non formal, tetapi saya mengucapkan syukur kalian menanggapinya dengan sangat antusias. Perkenalkan, saya Ropina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau. Adapun hari ini sebagai bagian dari tugas saya untuk menyelesaikan modul pertama ya, dari budaya positif 1.4. Jadi untuk acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Indrayani STH, yang ketiga pemaparan atau penyebaran materi dan penerapan budaya positif, yang keempat tanya jawab dan tanggapan dari Bapak Ibu guru, yang kelima doa penutup oleh Ibu Indrayani STH, yang terakhir adalah kata penutup. Dan semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu guru yang terhadir memenuhi undangan saya hari ini sebagai bentuk dari akhir tugas dari modul 1.4. Saya sebagai calon guru penggerak dari SD 01 Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Pulang Pisau, angkatan 10 akan diseminasi budaya positif, bagian dari tugas aksi nyata dari modul 1.4. Untuk selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu doa yang dipimpin oleh Ibu Indrayani. Silakan Ibu Indrayani. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memimpin kita dalam doa pembukaan untuk seminar yang diadakan oleh Ibu Ropina SPH. Saya akan memimpin kita dalam agama Kristen. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih karunia, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan istimewa ya Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini mengadakan seminar yang dibawakan oleh Ibu Ropina STH. Ya Tuhan, ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di mana beliau adalah sebagai anggota guru penggerak angkatan 10 di tahun 2024 ini. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, ini adalah bagian dari tugas tersebut. Kiranya Tuhan memberkati seminar ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau, semuanya itu dapat dinyatakan dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Berkati juga kami guru-guru yang ambil bagian di dalam seminar ini, sehingga kami boleh mengikuti seminar ini dengan baik dan hikmat. Semuanya ini juga boleh menambah akan ilmu dan pengetahuan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Indrayani sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Di sini di depan adalah spanduk mengenai tugas saya adalah diseminasi budaya positif.
mungkin bagi Bapak Ibu ini adalah hal yang baru mengenai diseminasi budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan ya dalam kehidupan, dalam kita mengajar di kelas. Cuman mungkin bentuk bahasanya mungkin berbeda ya Bapak Ibu, sehingga semakin kemajuan zaman, bahasa-bahasa, istilah-istilah itu baru saja sepertinya seperti baru ya. Padahal diseminasi budaya positif itu sudah kita laksanakan, tetapi mungkin ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang belum maksimal yang kita laksanakannya, yang tidak mungkin ada yang masih kurang kita terapkan terhadap anak didik kita. Nah, model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada peserta didik ya. Sekarang kita kan mengajarnya modelnya masih ada yang berpusat pada guru, ya kan? Berpusat pada guru itu adalah pendidikan yang semuanya guru, sebuah guru yang aktif, muridnya hanya mendengarkan. Dan selain itu, dalam kita mengajar juga kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol terhadap anak didik kita sampai tahap manajer, melainkan pada tahap manajer melainkan sebagai penghukum. Sering melakukan hukuman dengan murid. Kalau sering mungkin karena kita belum memahami ya. Dan sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Nah, contohnya kita membuat siswa bersalah itu adalah kamu, misalnya Andi, coba kamu kasihan dengan orang tuamu. Kamu tidak merasakan bagaimana usaha orang tuamu supaya kamu belajar dengan baik. Orang tuamu harus bangun pagi-pagi untuk bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan kamu. Sementara kamu di sekolah, kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah membuat siswa merasa bersalah. Iya, saya tidak melakukan apa yang orang tua saya inginkan. Orang tua menginginkan muridnya pasti menjadi anak yang baik, yang berprestasi. Nah, sebagai guru kita sering mengungkapkan ini. Ternyata ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara tidak sadar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa memiliki yang disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, siswa yang memiliki disiplin ini adalah siswa yang memiliki tanggung jawab. Misalnya pertama disiplin dalam dia datang tepat waktu. Setelah dia datang tepat waktu, apa yang dia lakukan di sekolah? Tugasnya misalnya apa? Misalnya pagi dia memiliki tugas membersihkan kelas. Berarti dia sudah memiliki tanggung jawab. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin pada diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mampu menggali potensi pada anak didik kita, terutama mengenai masalah disiplin. Saya kira di sini kita sebagai guru-guru yang hebat, kita pasti memiliki keterampilan masing-masing ya terhadap anak didik kita, pendekatan kita, bagaimana kita menumbuhkan minat anak-anak supaya menjadi anak-anak yang disiplin dan menggali potensinya.
sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, banyak sekali manfaat kalau kita bisa menggali potensi diri dari anak didik kita, terutama mengenai disiplin positif tadi. Mereka bisa mengontrol diri, menguasai diri, dan melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Nah, pertanyaannya begini, bagaimanakah budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuhkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Nah, saya kira untuk budaya positif ini kita pasti di sebuah sekolah sudah melakukannya, ya sudah saya katakan dari tadi, pasti kita sudah melakukan dari sebagai guru, dari mulai pagi kita dari persiapan dari pagi kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah sampai kita datang di sekolah, dan kita membimbing anak didik kita supaya mereka berkembang, mereka mampu untuk melakukan budaya positif ini, sehingga budaya positif ini menjadi sebuah keharusan dan mewujudkan karakter profil Pancasila. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah, melalui penerapan budaya positif. Cek satu. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, apa yang menjadi biasa kita lakukan, misalnya kalau membiasakan kebiasaan positif? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu Guru? Iya, benar sekali. Itu adalah salah satu contoh budaya positif, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan jawaban? Iya, memberi salam. Kalau pada selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, dan itu memang saat ini saya perhatikan budaya positif untuk memberikan salam itu sepertinya sudah semakin terkikis. Atau itu kesalahan dari siapa kita tidak tahu, tapi sebagai seorang guru, mulai dari sekarang kita berusaha untuk kembali menanamkan budaya positif ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, mengucapkan salam, selamat pagi, membuang sampah pada tempatnya, dan itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik. Menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah berarti pelajar yang memiliki kemampuan yang bisa untuk menopang atau menunjang kehidupannya di waktu mendatang. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, sebenarnya ini bukan hanya untuk guru penggerak ya, tetapi untuk tanggung jawab kita semua. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk
tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Nah, setiap hari kita berhadapan dengan anak didik kita, banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan sebuah masalah tadi supaya kelas itu bisa menjadi kelas yang memiliki keyakinan kelas, dan kelas itu menjadi kelas yang hidup, kelas yang baik, memiliki karakter baik, sehingga keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelasnya. Ini pengalaman pribadi saya. Mungkin selama ini kita tidak dalam mengajar, mungkin kita belum melakukan yang namanya keyakinan kelas. Waktu observasi saya lihat yang sudah melakukan ini adalah Ibu Indrayani, yaitu dia sebelum memulai pembelajaran dia mengadakan atau membentuk atau membuat kesepakatan di dalam sebuah kelas di dalam mata pelajarannya. Sebelum itu mereka akan menyatukan kesepakatan, misalnya dalam pembelajaran pertama tepat waktu, itu sudah keyakinan kelas. Kedua, diam atau tertib. Ketiga, misalnya teman tidak mengganggu temannya, tidak menggunakan HP, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, bagaimana kalau keyakinan kelas itu dilanggar? Nanti ada jawabannya di belakang ya. Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas kita, bagaimana kita menyelesaikannya? Misalnya ada salah satu dari anak didik kita yang melanggar peraturan tersebut. Nah, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Untuk menjalankan keyakinan kelas ini tidak hari ini saja, hari ini iya, besok tidak, tapi konsisten. Berarti berkelanjutan terus menerus. Setiap hari kita masuk di kelas, pertama yang kita lakukan adalah melakukan keyakinan kelas dulu, menyusun keyakinan kelas, sehingga kalau bisa kita membiasakan diri dari mulai pertama kita membentuk keyakinan kelas dulu. Kita biasakan, akhirnya anak-anak sudah terbiasa memiliki kebiasaan yang baik. Akhirnya nanti lama-lama menjadi budaya positif. Itu tujuannya. Tujuan yang kita lakukan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi budaya itu adalah budaya yang baik. Sehingga anak-anak walaupun tidak ada guru di dalam kelas, tapi mereka tetap mematuhi keyakinan yang sudah mereka sepakati. Jadi mereka tidak kesana kemari, tidak ribut, tidak mengganggu temannya. Nah, itu fungsi dari keyakinan kelas tadi. Nah, minimal 75 peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius. Ini untuk profil Pancasila ya. Peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu budaya yang baik ya. Munculkan karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat atau berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ini apa yang ini pernah kita lakukan. Sudah, cuma mungkin ketika anak-anak kritis ada yang guru mungkin kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak bertanya, apalagi yang kritis, iya, lalau, nah bisa jadi, atau bisa menyalahkan kata Ibu Indrayani. Tetapi di sini kita sebagai guru itu mengangkat
potensi anak itu mereka bisa berkomunikasi, bisa mengutarakan pendapatnya, bisa bertanya. Apalagi kalau misalnya baru dia bertanya, Bu, sudah kita mau pulang. Jangan seperti itu. Karena kita adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, dokumentasi kegiatan pembentukan kelas bersama, nah ini bisa didokumentasikan. Misalnya nanti kalau kita ada observasi lagi, berarti ini aman sudah. Nah, saya tinggal memberikan dokumentasi. Ya, sekarang kita ke disiplin positif. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Pastinya ya, disiplin itu merasa tidak nyaman karena kita biasa bangunnya terserah kita. Kalau di rumah harus bangun jam 4, jadi itu sudah tidak nyaman. Kita biasa sering membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, akhirnya tidak nyaman juga. Dan sering dihubungkan dengan hukuman. Ya kan, kalau melanggar disiplin berarti pasti ada dikasih hukuman atau sanksi ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam buku yang yaitu Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka. Ini bisa dibaca, nanti dicarikan di Google atau di YouTube atau di mana saja referensi ini. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah definisinya, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika ika jawarnya noramu lepasing pangreh ngin uga kuat kuasa amandiri priyangga. Itu bahasa Jawa ya. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Berarti sadar, tidak harus ayo dibuang sampahnya baru mereka membuang sampah, ayo disapu kelasnya baru mereka menyapu kelasnya. Tetapi tanpa disuruh, tanpa diperintah, mereka sudah tahu kewajibannya. Mereka membuang sampah dengan sendirinya, bahwa apa yang dia lakukan adalah dari hatinya, bukan lagi diperintah. Ini menurut pendapat Dian Gosen dalam buku Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli kata dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, disiplin positif ini banyak sekali ya hal positif yang kita dapat. Kita dapat mengontrol diri, kita dapat menguasai diri, sehingga tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai itu menghasilkan sesuatu yang dinyatakan tadi dalam budaya positif. Orangnya sudah terbiasa disiplin, ketika dia di mana-mana saja dia akan terbiasa. Dan ketika ada peraturan, misalnya ada apa-apa, dia sudah tidak, dia sudah terbiasa. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab, dan mereka juga bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain, terhadap di sekelilingnya, lingkungannya, dimanapun dia berada.
Tidak hanya harus disuruh, tapi dengan kesadaran sendiri. Next one. Nah, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Internal itu dalam diri ya. Internal itu dari diri. Yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Berarti kita ini bukan menyuruh atau memaksa, tetapi membimbing. Memaksa, menyuruh, merintah beda ya. Kalau membimbing dengan membimbing, jadi kita semuanya pasti paham itu. Silakan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang kita lakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, misalnya kita ini memiliki siswa yang mungkin setiap hari melakukan pelanggaran disiplin di sekolah, mengganggu temannya kah, apakah. Nah, berarti dia adalah membutuhkan apa yang dia butuhkan, yaitu mungkin perhatian, butuh perhatian. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu pasti tahu semua ya, manusia itu semuanya harus memiliki ya, kebutuhan cinta atau kasih sayang. Itu kebutuhan dasar. Kebutuhan yang merasa dicintai, diperhatikan, itu adalah kebutuhan dasar. Kalau kita tidak dicintai, apalagi ada anak yang tidak dicintai oleh orang tuanya, nah bagaimana rasanya? Atau kita membedakan juga di dalam kelas, kita ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka dengan anak. Pasti ada merasa yang tidak enak ya. Nah, ketiga ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu pengakuan. Wah, saya ini loh, saya seperti ini, saya perlu diakui. Jadi tiap manusia itu pasti memiliki itu, karena itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan kebebasan itu pasti. Kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita ini bukan hanya itu ya, kesenangan itu juga perlu dan merupakan kebutuhan dasar manusia supaya seimbang. Jangan hanya apa ya, tetapi kita hanya bersenang-senang juga tidak seimbang. Tetapi kita juga harus menyeimbangkan antara kesenangan dan kesenangan yang apa Bu? Dekat? Iya pastinya. Dengan bertanggung jawab kita, dengan yang apa yang kita butuhkan itu. Next. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Untuk mendapatkan imbalan, nah ini ya, atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3,
Karena apa? Kita kembali tadi. Yang nomor 3, kenapa kita harus memilih yang nomor 3? Karena kita ingin anak didik kita menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, next Bu. Ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Nah, ini adalah 5 posisi yang kita miliki sebagai seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial untuk satu ruangan kita. Next, mari kita lihat masing-masing posisi kita sebagai penghukum. Nah, ini ada, boleh kita menghukum, tapi di sini ada rambu-rambunya ya. Nah, sebagai seorang penghukum, biasanya kita bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu melalui perkataan. Kalau fisik misalnya lewat dicubit, dipukul atau apa ya, yang menyebabkan badan sakit itu. Kalau verbal, hati kita yang sakit dari omongan kan. Jadi kita merasa tersinggung atau apa karena itu verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik itu. Hei, itu menghardik. Membentak, menunjuk-nunjuk, ikau. Tapi kadang kita nggak sadar ya. Menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif. Nah, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Nah, kalau kita di posisi sebagai guru itu adalah penghukum, nah itu dia nanti perilaku kontrolnya negatif. Mereka itu sudah kebal. Jadi mereka akan mengulangi lagi apa yang sesuatu kesalahan yang mereka lakukan, dan mungkin dia akan dari level biasa bisa menjadi lebih lagi dari itu. Iya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Next. Nah, ini yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, lembut nih ngomongnya. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini dampaknya. Kalau kita sering membuat anak didik kita merasa bersalah, kamu tidak seperti temanmu itu pintar, sudah bisa membaca. Apa yang menjadi yang kita bicarakan itu dampaknya akan membuat murid kita akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kita lanjut ke 3. Nah, guru sebagai teman. Ada di sini guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, apa dampaknya kalau kita terlalu berteman dengan murid? Dampak pada murid adalah murid akan tergantung. Misalnya, Ibu Cahaya tidak turun. Nah, karena muridnya tergantung dengan dia, mereka tidak akan belajar dengan baik. Mereka merasa kehilangan, mereka tidak akan fokus. Ada dampaknya juga ternyata. Jadi murid tidak mandiri. Ini kebanyakan guru TK. Iya, jadi kalau murid tergantung dengan guru, pas ganti murid
ganti guru, langsung ngamuk, tantrum, marah. Iya, kayak punya kita satu yang berkebutuhan khusus itu ya, ganti guru, dia akan ngamuk. Tapi itu karena kita pahami karena dia memiliki kebutuhan khusus, jadi kita paham, memahami. Lanjut, guru sebagai pemantau. Nah, apa posisi guru sebagai pemantau ini adalah mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Nah ini kita contohkan murid pemantau itu guru pemantau itu guru yang memberi. Iya. Nah, kita contohkan misalnya kita ini seorang guru, kita hanya memantau jika ada siswa kita yang misalnya membuang sampah sembarangan, kita akan menegur supaya dia membuang sampahnya ke tempat sampah atau ke tempat yang seharusnya. Nah, dampaknya bagaimana ini terhadap kedisiplinan murid? Dari posisi kontrol pemantau, yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Misalnya kalau dia bagus, dia sudah membuang sampah pada tempatnya, dia melakukan hal yang baik, dikasih bintang, ya kan? Saya dulu guru TK ya, saya paham betul. Akan dikasih reward bintang. Semakin banyak dia melakukan kebaikan, akan semakin banyak bintangnya berjejer. Jadi saya paham karena pernah jadi guru TK ya. Nah, jika dia melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tata tertib, disiplin, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi hukumannya kan tidak yang itu ya. Mungkin hukumannya berbentuk tugas atau apa, mencuci WC atau mengambil sampah. Nah itu dampaknya. Nah, ini adalah posisi guru sebagai seorang manajer ya. Nah, keterampilan di posisi ada teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, dari kelima kontrol ini adalah yang paling tepat menurut Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya yang mana? Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang paling tepat untuk kita terapkan terhadap anak didik kita. Dia sebagai teman, sebagai pengontrol, sebagai pemantau, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Pemantau ya. Dan kalau pemantau ada juga dampaknya Bu. Dia melakukan itu karena dia menginginkan sebuah hadiah dan pujian. Itu. Nah, untuk menjawab semuanya itu kita lanjut karena nanti ada jawabannya. Silakan. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi itu dari diri sendiri dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi, berarti konsekuensi itu adalah hukuman.
kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi mengenai keyakinan kelas. Lanjut Ibu. Nah, posisi kontrol restitusi dari kelima posisi kontrol di atas. Apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab dan tumbuh motivasi dalam diri mereka, maka kita menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita mampu mengatur dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Next Ibu. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau ada catatan boleh kita catat bersama-sama karena ini diperlukan ketika kita mengajar. Dan boleh sudah kita lakukan ya, membuat keyakinan kelas pertama itu. Kedua, keyakinan kelas sebenarnya bersifat lebih abstrak, lebih kelihatan ya, lebih itu abstrak itu apa yang dimaksud abstrak pasti paham ya. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal. Misalnya kita punya spidol di sini. Kita tulis, anak-anak hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum pelajaran dimulai, kita membuat keyakinan kelas. Pertama, apa yang akan kita setujui? Misalnya apa? Pertama, misalnya apa? Tepat waktu. Kedua, tidak ribut di kelas. Ketiga apa Bu? Iya, tidak keluar masuk. Jika mau keluar harus izin dengan guru. Tidak mengganggu teman. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas dan itu bisa diterapkan nanti Bapak Ibu supaya ada menciptakan budaya positif tadi. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa ditulis dalam bentuk positif. Kalimatnya semua kalimat positif ya. Lanjut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Biasanya kalau kami ada kegiatan CGP atau apa itu, kami membentuk keyakinan kelas paling banyak itu 6 ya. Itu sudah banyak, tapi disesuaikan dengan kesempatan di kelas. Dipahami oleh semua warga kelas. Mereka harus paham. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, curah pendapat itu kita bertanya, mereka menjawab. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kita lihat, oh, setelah saya melakukan keyakinan kelas, apakah ada manfaatnya? Apa yang sudah ada perubahan? Nah, seperti itu ya. Iya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan
mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan membuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Silahkan. Nah, pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas. Bagaimana ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seorang dalam kondisi emosi, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Apapun yang dikatakan pasti salah kalau sudah emosi. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita harus mampu membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi kebutuhan siswa kita tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Apa sih penyebabnya? Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan? Dan ketika kita mampu berbicara dengan murid kita, jadi kita tahu, memahami, dan mereka merasa dipahami. Next. Langkah selanjutnya adalah menanyakan. Ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Menanyakan keyakinan kita adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, ini untuk melakukan itu ya, ketika anak didik kita melakukan kesalahan atau ada masalah, jadi kita menerapkan segitiga restitusi itu. Yang pertama tadi kita, yang kedua tadi memvalidasi. Yang pertama tadi, next, kembali Bu. Yang pertama, lanjut. Iya. Lewat sudah Bu. Nanti banyak dieditnya. Kelas. Iya. Lanjut lagi sedikit. Iya. Sudah ini. Nah. Satu. Ya, lanjut. Ya. Langkah kedua memvalidasi. Apa itu memvalidasi? Adalah kita menanyakan kebenaran. Apa sih yang menyebabkan kamu bisa melakukan hal itu? Lanjut Bu. Lanjut karena sudah tadi. Nah, kembali lagi. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang terhadir mengundang saya hari ini sebagai bentuk dari akhir tugas dari modul 1.4. Saya sebagai calon guru penggerak dari SD
SD Lawang 1, Kecamatan Banamartina, Kabupaten Pulang Pisau, angkatan 10 akan diseminasi budaya positif, bagian dari tugas aksi nyata dari 1.1.4. Untuk selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu doa yang dipimpin oleh Ibu Indrayani. Silakan Ibu Indrayani. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memimpin kita dalam doa pembukaan untuk seminar yang diadakan oleh Ibu Rupina SPH. Saya akan memimpin kita dalam agama Kristen. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih karunia, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan istimewa ya Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini mengadakan seminar yang dibawakan oleh Ibu Rupina SPH. Ya Tuhan, ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di mana beliau adalah sebagai anggota guru penggerak angkatan 10 di tahun 2024 ini. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, ini adalah bagian dari tugas tersebut. Kiranya Tuhan memberkati seminar ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau, semuanya itu dapat dinyatakan dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Berkati juga kami guru-guru yang ambil bagian di dalam seminar ini, sehingga kami boleh mengikuti seminar ini dengan baik dan hikmat. Semuanya ini juga boleh menambah akan ilmu dan pengetahuan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Indrayani sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Di sini di depan adalah spanduk mengenai tugas saya adalah diseminasi budaya positif. Mungkin bagi Bapak Ibu ini adalah hal yang baru mengenai diseminasi budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan ya dalam kehidupan, dalam kita mengajar di kelas. Cuman mungkin bentuk bahasanya mungkin berbeda ya Bapak Ibu, sehingga semakin kemajuan zaman, bahasa-bahasa, istilah-istilah itu baru saja sepertinya seperti baru ya. Padahal diseminasi budaya positif itu sudah kita laksanakan, tetapi mungkin ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang belum maksimal yang kita laksanakannya, yang tidak mungkin ada yang masih kurang kita terapkan terhadap anak didik kita. Nah, model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada peserta didik ya. Sekarang kita kan mengajarnya modelnya masih ada yang berpusat pada guru, ya kan? Berpusat pada guru itu adalah pendidikan yang semuanya guru, sebuah guru yang aktif, muridnya hanya mendengarkan. Dan selain itu, dalam kita mengajar juga kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol terhadap anak didik kita sampai tahap manajer, melainkan pada tahap manajer melainkan sebagai penghukum. Sering melakukan hukuman dengan murid.
Kalau sering mungkin karena kita belum memahami ya. Dan sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Nah, contohnya kita membuat siswa bersalah itu adalah kamu, misalnya Andi, coba kamu kasihan dengan orang tuamu. Kamu tidak merasakan bagaimana usaha orang tuamu supaya kamu belajar dengan baik. Orang tuamu harus bangun pagi-pagi untuk bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan kamu. Sementara kamu di sekolah, kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah membuat siswa merasa bersalah. Iya, saya tidak melakukan apa yang orang tua saya inginkan. Orang tua menginginkan muridnya pasti menjadi anak yang baik, yang berprestasi. Nah, sebagai guru kita sering mengungkapkan ini. Ternyata ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara tidak sadar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa memiliki yang disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, siswa yang memiliki disiplin ini adalah siswa yang memiliki tanggung jawab. Misalnya pertama disiplin dalam dia datang tepat waktu. Setelah dia datang tepat waktu, apa yang dia lakukan di sekolah? Tugasnya misalnya apa? Misalnya pagi dia memiliki tugas membersihkan kelas. Berarti dia sudah memiliki tanggung jawab. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin pada diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mampu menggali potensi pada anak didik kita, terutama mengenai masalah disiplin. Saya kira di sini kita sebagai guru-guru yang hebat, kita pasti memiliki keterampilan masing-masing ya terhadap anak didik kita, pendekatan kita, bagaimana kita menumbuhkan minat anak-anak supaya menjadi anak-anak yang disiplin dan menggali potensinya. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, banyak sekali manfaat kalau kita bisa menggali potensi diri dari anak didik kita, terutama mengenai disiplin positif tadi. Mereka bisa mengontrol diri, menguasai diri, dan melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Nah, pertanyaannya begini, bagaimanakah budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuhkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud. Nah, saya kira untuk budaya positif ini kita pasti di sebuah sekolah sudah melakukannya ya, sudah saya katakan dari tadi, pasti kita sudah melakukan dari sebagai guru dari mulai pagi kita dari persiapan dari pagi kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah sampai kita datang di sekolah dan kita membimbing anak didik kita supaya mereka berkembang, mereka mampu untuk melakukan budaya positif ini. Sehingga budaya positif ini menjadi sebuah keharusan dan mewujudkan karakter profil Pancasila. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan
bersama-sama. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah, melalui penerapan budaya positif. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, apa yang menjadi biasa kita lakukan misalnya kalau membiasakan kebiasaan positif? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu Guru? Iya, benar sekali. Itu adalah salah satu contoh budaya positif. Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan jawaban? Iya, memberi salam. Kalau berada selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, dan itu memang saat ini saya perhatikan budaya positif untuk memberikan salam itu sepertinya sudah semakin terkikis. Atau itu kesalahan dari siapa kita tidak tahu. Tapi sebagai seorang guru, mulai dari sekarang kita berusaha untuk kembali menanamkan budaya positif ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, mengucapkan salam, selamat pagi, membuang sampah pada tempatnya, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah berarti pelajar yang memiliki kemampuan yang bisa untuk menopang atau menunjang kehidupannya di waktu mendatang. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, sebenarnya ini bukan hanya untuk guru penggerak ya, tetapi untuk tanggung jawab kita semua. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Nah, setiap hari kita berhadapan dengan anak didik kita, banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan sebuah masalah tadi supaya kelas itu bisa menjadi kelas yang memiliki keyakinan kelas dan kelas itu menjadi kelas yang hidup, kelas yang baik, memiliki karakter baik, sehingga keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelasnya. Ini pengalaman pribadi saya. Mungkin selama ini kita tidak dalam mengajar, mungkin kita belum melakukan yang namanya keyakinan kelas. Waktu observasi saya lihat yang sudah melakukan ini adalah Ibu Indrayani, yaitu dia sebelum memulai pembelajaran dia mengadakan atau membentuk atau membuat kesepakatan di dalam sebuah kelas di dalam mata pelajarannya. Sebelum itu mereka akan menyatukan kesepakatan, misalnya dalam pembelajaran pertama tepat waktu, itu sudah keyakinan kelas. Kedua, diam atau tertib. Ketiga, misalnya teman tidak mengganggu temannya, tidak menggunakan HP, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, bagaimana kalau keyakinan kelas itu dilanggar? Nanti ada jawabannya di belakang ya. Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas kita, bagaimana kita menyelesaikannya? Misalnya ada salah satu dari anak didik kita yang melanggar peraturan tersebut. Nah,
konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Untuk menjalankan keyakinan kelas ini tidak hari ini saja, hari ini iya, besok tidak, tapi konsisten. Berarti berkelanjutan terus-menerus. Setiap hari kita masuk di kelas, pertama yang kita lakukan adalah melakukan keyakinan kelas dulu, menyusun keyakinan kelas, sehingga kalau bisa kita membiasakan diri dari mulai pertama kita membentuk keyakinan kelas dulu. Kita biasakan, akhirnya anak-anak sudah terbiasa memiliki kebiasaan yang baik. Akhirnya nanti lama-lama menjadi budaya positif. Itu tujuannya. Tujuan yang kita lakukan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi budaya itu adalah budaya yang baik. Sehingga anak-anak walaupun tidak ada guru di dalam kelas, tapi mereka tetap mematuhi keyakinan yang sudah mereka sepakati. Jadi mereka tidak kesana kemari, tidak ribut, tidak mengganggu temannya. Nah, itu fungsi dari keyakinan kelas tadi. Nah, minimal 75 peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius. Ini untuk profil Pancasila ya. Peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu budaya yang baik ya. Munculkan karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat atau berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ini apa yang ini pernah kita lakukan. Sudah, cuma mungkin ketika anak-anak kritis ada yang guru mungkin kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak bertanya, apalagi yang kritis, iya, lalau, nah bisa jadi, atau bisa menyalahkan kata Ibu Indrayani. Tetapi di sini kita sebagai guru itu mengangkat potensi anak supaya mereka bisa berkomunikasi, bisa mengutarakan pendapatnya, bisa bertanya. Apalagi kalau misalnya baru dia bertanya, Bu, sudah kita mau pulang. Jangan seperti itu. Karena kita adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, dokumentasi kegiatan pembentukan kelas bersama. Nah, ini bisa didokumentasikan. Misalnya nanti kalau kita ada observasi lagi, berarti ini aman sudah. Nah, saya tinggal memberikan dokumentasi. Ya, sekarang kita ke disiplin positif. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Pastinya ya, disiplin itu merasa tidak nyaman karena kita biasa bangunnya terserah kita. Kalau di rumah harus bangun jam 4, jadi itu sudah tidak nyaman. Kita biasa sering membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, akhirnya tidak nyaman juga. Dan sering dihubungkan dengan hukuman. Ya kan, kalau melanggar disiplin berarti pasti ada dikasih hukuman atau sanksi ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam buku yang yaitu Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka.
Ini bisa dibaca, nanti dicarikan di Google atau di YouTube atau di mana saja referensi ini. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah definisinya, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika ika jawarnya noramu lepasing pangreh ngin uga kuat kuasa mandiri priyangga. Itu bahasa Jawa ya. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Berarti sadar, tidak harus ayo dibuang sampahnya baru mereka membuang sampah, ayo disapu kelasnya baru mereka menyapu kelasnya. Tetapi tanpa disuruh, tanpa diperintah, mereka sudah tahu kewajibannya. Mereka membuang sampah dengan sendirinya, bahwa apa yang dia lakukan adalah dari hatinya, bukan lagi diperintah. Ini menurut pendapat Dian Gosen dalam buku Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli kata dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, disiplin positif ini banyak sekali ya hal positif yang kita dapat. Kita dapat mengontrol diri, kita dapat menguasai diri, sehingga tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai itu menghasilkan sesuatu yang dinyatakan tadi dalam budaya positif. Orangnya sudah terbiasa disiplin, ketika dia di mana-mana saja dia akan terbiasa. Dan ketika ada peraturan misalnya ada apa-apa dia sudah tidak, dia sudah terbiasa. Next. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab, dan mereka juga bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain, terhadap di sekelilingnya, lingkungannya, dimanapun dia berada. Tidak hanya harus disuruh, tapi dengan kesadaran sendiri. Nah, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Internal itu dalam diri ya, internal itu dari diri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Berarti kita ini bukan menyuruh atau memaksa, tetapi membimbing. Memaksa, menyuruh, merintah beda ya. Kalau membimbing dengan membimbing, jadi kita semuanya pasti paham itu. Silakan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang kita lakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, misalnya kita ini memiliki siswa yang mungkin setiap hari melakukan pelanggaran disiplin di sekolah, mengganggu temannya kah, apakah. Nah, berarti dia adalah membutuhkan apa yang dia butuhkan, yaitu mungkin perhatian, butuh perhatian. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu pasti tahu semua ya, manusia itu semuanya
harus memiliki ya, kebutuhan cinta atau kasih sayang. Itu kebutuhan dasar. Kebutuhan yang merasa dicintai, diperhatikan. Itu adalah kebutuhan dasar. Kalau kita tidak dicintai, apalagi ada anak yang tidak dicintai oleh orang tuanya, nah bagaimana rasanya? Atau kita membedakan juga di dalam kelas, kita ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka dengan anak. Pasti ada merasa yang tidak enak ya. Nah, ketiga ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu pengakuan. Wah, saya ini loh, saya seperti ini, saya perlu diakui. Jadi tiap manusia itu pasti memiliki itu, karena itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan kebebasan itu pasti. Kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita ini bukan hanya itu ya, kesenangan itu juga perlu dan merupakan kebutuhan dasar manusia supaya seimbang. Jangan hanya apa ya, tetapi kita hanya bersenang-senang juga tidak seimbang. Tetapi kita juga harus menyeimbangkan antara kesenangan dan kesenangan dengan apa Bu? Dekat? Iya pastinya. Dengan tanggung jawab kita, dengan yang apa yang kita butuhkan itu. Next. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Untuk mendapatkan imbalan, nah ini ya, atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena apa? Kita kembali tadi. Yang nomor 3, kenapa kita harus memilih yang nomor 3? Karena kita ingin anak didik kita menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, next Bu. Ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Nah, ini adalah 5 posisi yang kita miliki sebagai seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial untuk satu ruangan kita. Next, mari kita lihat masing-masing posisi kita sebagai penghukum. Nah, ini ada, boleh kita menghukum, tapi di sini ada rambu-rambunya ya. Nah, sebagai seorang penghukum, biasanya kita bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu melalui perkataan. Kalau fisik misalnya lewat dicubit, dipukul atau apa ya, yang menyebabkan badan-badan sakit itu. Kalau verbal, hati kita yang sakit dari omongan kan. Jadi kita merasa tersinggung atau apa karena itu verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik itu, hei, menghardik, membentak, menunjuk-nunjuk, ikau. Tapi karena kita nggak sadar ya, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif. Nah,
Seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Nah, kalau kita di posisi sebagai guru itu adalah penghukum, nah itu dia nanti perilaku kontrolnya negatif. Mereka itu sudah kebal. Jadi mereka akan mengulangi lagi apa yang sesuatu kesalahan yang mereka lakukan, dan mungkin dia akan dari level biasa bisa menjadi lebih lagi dari itu. Iya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Next. Nah, ini yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, lembut nih ngomongnya. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini dampaknya. Kalau kita sering membuat anak didik kita merasa bersalah, kamu tidak seperti temanmu itu pintar, sudah bisa membaca. Apa yang menjadi yang kita bicarakan itu dampaknya akan membuat murid kita akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kita lanjut ke 3. Nah, guru sebagai teman. Ada di sini guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, apa dampaknya kalau kita terlalu berteman dengan murid? Dampak pada murid adalah murid akan tergantung. Misalnya, Ibu Cahaya tidak turun. Nah, karena muridnya tergantung dengan dia, mereka tidak akan belajar dengan baik. Mereka merasa kehilangan, mereka tidak akan fokus. Ada dampaknya juga ternyata. Jadi murid tidak mandiri. Ini kebanyakan guru TK. Iya, jadi kalau murid tergantung dengan guru, pas ganti murid, ganti guru, langsung ngamuk, tantrum, marah. Iya, kayak punya kita satu yang berkebutuhan khusus itu ya, ganti guru, dia akan ngamuk. Tapi itu karena kita pahami, karena dia memiliki kebutuhan khusus, jadi kita paham, memahami. Lanjut, guru sebagai pemantau. Nah, apa posisi guru sebagai pemantau ini adalah mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Nah, ini kita contohkan murid pemantau itu. Guru pemantau itu guru yang memberi. Iya. Nah, kita contohkan misalnya kita ini seorang guru, kita hanya memantau jika ada siswa kita yang misalnya membuang sampah sembarangan, kita akan menegur supaya dia membuang sampahnya ke tempat sampah atau ke tempat yang seharusnya. Nah, dampaknya bagaimana ini terhadap kedisiplinan murid? Dari posisi kontrol pemantau, yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Misalnya kalau dia bagus, dia sudah membuang sampah pada tempatnya, dia melakukan hal yang baik, dikasih bintang, ya kan? Saya dulu guru TK ya, saya paham betul. Akan dikasih reward bintang. Semakin banyak dia melakukan kebaikan, akan semakin banyak bintangnya berjejer. Jadi saya paham karena pernah jadi guru TK ya. Nah, jika dia melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tata tertib, disiplin, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi hukumannya kan tidak yang itu ya. Mungkin hukumannya berbentuk
tugas atau apa, mencuci WC atau mengambil sampah. Nah itu dampaknya. Nah ini adalah posisi guru sebagai seorang manajer ya. Nah keterampilan di posisi ada teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, dari kelima kontrol ini adalah yang paling tepat menurut Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya yang mana? Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang paling tepat untuk kita terapkan terhadap anak didik kita. Iya, sebagai teman, sebagai pengontrol, sebagai pemantau, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Pemantau ya. Dan kalau pemantau ada juga dampaknya Bu. Dia melakukan itu karena dia menginginkan sebuah hadiah dan pujian. Itu. Nah, untuk menjawab semuanya itu kita lanjut karena nanti ada jawabannya. Silakan. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi murid itu dari diri sendiri dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi. Berarti konsekuensi itu adalah hukuman kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi mengenai keyakinan kelas. Lanjut Ibu. Nah, posisi kontrol restitusi dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab dan tumbuh motivasi dalam diri mereka, maka kita menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita mampu mengatur dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Next Ibu. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau ada catatan boleh kita catat bersama-sama karena ini diperlukan ketika kita mengajar. Dan boleh sudah kita lakukan ya, membuat keyakinan kelas pertama itu. Kedua, keyakinan kelas sebenarnya bersifat lebih abstrak, lebih kelihatan ya, lebih itu abstrak itu apa yang dimaksud abstrak pasti paham ya. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal. Misalnya kita punya spidol di sini, kita tulis anak-anak hari ini kita akan memulai pelajaran kita
sebelum pelajaran dimulai, kita membuat keyakinan kelas. Pertama, apa yang akan kita setujui? Misalnya apa? Pertama, misalnya apa? Tepat waktu. Kedua, tidak ribut di kelas. Ketiga apa, Bu? Iya, tidak keluar masuk. Jika mau keluar harus izin dengan guru. Tidak mengganggu teman. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas dan itu bisa diterapkan nanti Bapak Ibu supaya ada menciptakan budaya positif tadi. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa ditulis dalam bentuk positif. Kalimatnya semua kalimat positif ya. Lanjut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Biasanya kalau kami ada kegiatan CGP atau apa itu, kami membentuk keyakinan kelas paling banyak itu 6 ya. Itu sudah banyak, tapi disesuaikan dengan kesempatan di kelas. Dipahami oleh semua warga kelas. Mereka harus paham. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, curah pendapat itu kita bertanya, mereka menjawab. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kita lihat, oh, setelah saya melakukan keyakinan kelas, apakah ada manfaatnya? Apa yang sudah ada perubahan? Nah, seperti itu ya. Iya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan membuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Silahkan. Nah, pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas. Bagaimana ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seorang dalam kondisi emosi, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Apapun yang dikatakan pasti salah kalau sudah emosi. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita harus mampu membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi kebutuhan siswa kita tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Apa sih penyebabnya? Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan? Dan ketika kita
mampu berbicara dengan murid kita, jadi kita tahu, memahami, dan mereka merasa dipahami. Next. Langkah selanjutnya adalah menanyakan. Ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Menanyakan keyakinan kita adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, ini untuk melakukan itu ya, ketika anak didik kita melakukan kesalahan atau ada masalah, jadi kita menetapkan segitiga restitusi itu. Yang pertama tadi kita, yang kedua tadi memvalidasi. Yang pertama tadi, next, kembali Bu. Yang pertama, lanjut. Iya. Lewat sudah Bu. Nanti banyak dieditnya. Kelas. Iya. Lanjut lagi sedikit. Iya. Sudah Bu. Nah. Satu. Ya, lanjut. Ya. Langkah kedua, memvalidasi. Apa itu memvalidasi? Adalah kita menanyakan kebenaran. Apa sih yang menyebabkan kamu bisa melakukan hal itu? Lanjut Bu. Lanjut karena sudah tadi. Nah, kembali lagi. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ya, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Misalnya kita bertanya, apa cita-citanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, itu berarti mereka sudah memiliki gambaran masa depan. Segitiga restitusi dapat menunjukkan motivasi internal pada murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Jadi fungsi segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan, tetapi dengan pendekatannya. Dengan kita bertanya apa masalahnya, bagaimana, terus sebagai manusia kita memang sering melakukan kesalahan. Jadi anak-anak merasa tidak dihakimi ya, tidak merasa disalahkan. Nah, Bapak Ibu, guru hebat, demikian paparan mengenai budaya positif yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaannya. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Ada. Oh, iya. Ini saja. Langsung. Tes. Yang terima kasih yang telah Ibu fasilitator tadi memberikan kita pertanyaan. Nah, terutama pertanyaan saya Bu,
bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan keras yang efektif. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Sudi sudah memberikan pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, untuk mendapatkan keyakinan kelas yang efektif, ada aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah mulailah dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas. Apa tujuan kita menetapkan ini? Berarti harus jelas itu. Sampaikan dengan tegas apa yang kita harapkan daripada siswa kita dalam hal perilaku, kedisiplinan, partisipasi, dan kerja keras. Pastikan siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Itu harus kita tegaskan dengan anak-anak. Yang kedua adalah menciptakan iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif, dan mendukung. Inklusif itu berarti aman, tenang ya. Jadi tidak ada pembulian di situ, tidak ada huru-hara, tidak ada keributan ya. Kenali keberagaman siswa dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi. Nah, di dalam kelas ini kan macam-macam sifat, macam-macam karakter. Jadi kita harus memahami anak didik kita sehingga mereka merasa diterima. Dan kita sebagai guru juga harus memberikan dorongan untuk bekerja sama dan menghargai antara siswa untuk menciptakan suasana yang baik, yang kondusif. Yang langkah selanjutnya adalah mendengarkan. Kita perlu mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau keinginan anak didik kita. Apa yang mereka inginkan, kita memberikan perhatian. Dengarkan siswa dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pendapat, ide, dan pertanyaan mereka. Siapkan waktu dan dalam jadwal untuk diskusi kelas dan beri umpan balik yang konstruktif. Langkah selanjutnya adalah mendorong peserta didik kita untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran agar suasana kelas mendukung diskusi terbuka, pertanyaan dan pemecahan permasalahan bersama. Misalnya ada permasalahan di kelas, karena kita memberikan dorongan untuk mereka mengeluarkan pendapat, jadi kita bisa memecahkan masalah bersama-sama dengan bertukar ide dengan teman sekelas. Nah, kita juga memperhatikan kebutuhan individu. Nah, setiap individu ini memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada yang misalnya kita langsung ngomong, mereka langsung paham. Ada kita harus menggunakan media pembelajaran dengan gambar, dengan video. Ada juga mereka bisa memahami dengan langsung menulis. Daya ingat mereka. Kalau tidak menulis nanti saya tidak ingat. Nah, itu adalah kebutuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliadi Saputra, guru SDN Lawang Urus 1. Setelah mendengarkan jabaran dan penjelasan tentang diseminasi budaya positif, alhamdulillah menambah pengetahuan baru dan memberikan wawasan baru kepada saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Ropina atas penjelasan diseminasinya. Sukses selalu, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.